Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi kepada teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Istika Prilly Ivana dengan NIM 200504009. Nah, adapun ini merupakan salah satu tugas akhir ataupun ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Dagang Maritim dengan dosen pengampu Ibu Marnia Rani SHMH. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, adapun saya mendapatkan suatu tema yaitu mengenai asuransi barang, sehingga saya akan menganalisis suatu studi putusan nomor 506 garing PDTG garing 2020 garing PN Jakarta Barat. Nah, sebelum itu kita akan membahas nih mengenai duduk perkara dari kasus ini. Jadi, kronologi dari perkara ini adalah terdapat suatu barang atau kargo milik penggugat berupa 5.000 ton pupuk urea non-subsidi, termasuk biaya pembelian, ongkos angkut, margin yang memang dikirim dari lokasi Bontang, Kalimantan Timur ke Kelampai, Kalimantan Barat dengan suatu total nilai pertanggungan sebesar 19.950 juta rupiah yang memang hal ini diasuransikan kepada tergugat, kemudian tergugat menerbitkan suatu polis asuransi pengangkutan atau Marine Cargo Insurance nomor yang memang tertera di dalam layar. Nah, adapun dengan polis tersebut membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai tertanggung dengan penanggung, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang melekat pada perjanjian polis tersebut. Nah, dasar penerbitan polis Marine Cargo Insurance ini adalah suatu bentuk permintaan penutupan asuransi pengangkutan yang memang dikirimkan kepada tergugat di tanggal 13 Desember 2017. Selain itu juga bahwasannya di dalam kasus ini, atas dari polis Marine Cargo Insurance ini, penggugat telah membayar premi kepada tergugat sebesar Rp17.992.000 melalui rekening tergugat di BCA cabang Banjarmasin dengan nomor sekian pada tanggal 21 Desember 2017 dan premi dimaksud telah diterima oleh tergugat. Nah, adapun telah terjadi ombak besar yang memang menghantam kapal TB Burung Camar 38 dan TK Taurus 01 sehingga nahkoda itu membuat suatu master note of protest tertanggal di 21 Desember 2017 yang memang ditujukan kepada otoritas pelabuhan. Nah, adapun master note of protest adalah salah satunya menyatakan bahwasanya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, pukul 3 WITA, TB Burung Camar 38 menggandeng TK Taurus 01 terhantam ombak besar lebih kurang 2,5 meter haluan kanan barat daya, sehingga TK Taurus 01 miring dan muatan pupuk urea tertumpah ke laut. Bahwa atas objek pertanggungan yang memang diasuransikan dalam polis Marine Cargo Insurance tersebut, di atas telah terjadi suatu kerugian yang kemudian dilaporkan oleh penggugat kepada tergugat melalui surat nomor GSM garing 061 garing 12 garing 2017 di tanggal 20 Desember 2017 bahwa nilai kerugian atas objek pertanggungan pupuk urea non subsidi akibat ombak tinggi yang menghantam TB Burung Camar 38 garing BG Taurus 01 berdasarkan klaim note yang memang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat itu di tanggal 19 Maret 2018 sebesar 16.239.672.500 rupiah. Hal tersebut merupakan suatu bentuk duduk perkara sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Nah, alasan tergugat mengenai menolak klaim asuransi, di mana subjek hukum dalam kasus ini yaitu penggugat PT Gerindo Surya Makmur dan tergugat adalah PT Asuransi Sentral Asia. Ketika kita melihat ada dua aspek alasan mereka menolak klaim tersebut. Pertama adanya keluar surat nomor 016 garing CLM garing 2018 di tanggal 27 Agustus 2018 mengenai warranty no overload cargo. Dan yang kedua ada minute of meeting tanggal 6 Desember 2018 mengenai kesepakatan perhitungan draft kapal adalah 3.885 meter. Selanjutnya kita akan menjelaskan nih mengenai eh, kedua hal tersebut. Mengenai warranty, no overload cargo, bahwasannya tergugat menyampaikan surat nomor sekian di tanggal 27 Agustus 2018 kepada penggugat bahwasanya telah terjadi pelanggaran kondisi polis, yaitu warranty no overload cargo,
di mana kargo yang memang dimuat di dalam kapal sebanyak 5.000 ton, sedangkan kapasitas maksimum BG Taurus 01 mengacu pada stabilitas kapal yang memang dilakukan oleh surveyor PT Karsurin adalah sebesar 4.228 ton, sehingga pada pengiriman ini telah terjadi overload. Nah, yang kedua, hal ini bahwasannya ketika itu ada jawaban dari penggugat melalui surat nomor 076/GSM/2018 tanggal 18 September 2018 menyampaikan kepada tergugat bahwa penggugat telah menunjuk Biro Klasifikasi Indonesia atau dikenal dengan BKI untuk melakukan pengukuran muatan GB Taurus 01 dan berdasarkan result of inspection Biro Klasifikasi Indonesia nomor sekian di tanggal 7 September 2018 yang memberikan hasil perhitungan menyatakan bahwa kapasitas BG Taurus 01 adalah 5.912,80 ton. Maka dengan demikian, alat angkut dalam polis tersebut tidak melanggar kondisi polis dan polis harus menjamin objek pertanggungan tersebut. Selanjutnya, minute of meeting di tanggal 6 Desember 2018 yang diadakan BKI dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta PT Karsulin dan PT NKKKI, menyepakati bahwa perhitungan draft kapal adalah 3.885 meter. Mengacu pada form interview nahkoda bahwasanya forward draft itu sekitar 3,80 meter, after draft 5,20 meter, mean draft 4,00 meter. Nah, sehingga tergugat dalam kondisi overdraft sebelum berlayar mengingat maksimum allowable sailing draft atau tropical adalah 3.885 meter, dokumen hidrostatik atau intake stability BG Taurus 01 sesuai dengan persyaratan BKI nomor 201/6034 menyimpulkan bahwa dengan muatan urea 5.000 ton, maka draft kapal 3.780 meter masih di bawah draft tropical yang menjadi acuan 3.885 meter. Nah, kemudian kita akan membahas nih mengenai apa saja yang menjadi dasar hukum dari kasus ini. Pertama, ada pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, di mana semua kapal yang memang berlayar mengangkut barang atau kargo harus memiliki surat persetujuan berlayar atau SPB yang memang diterbitkan oleh Syah Bandar. Nah, kapal yang memang mengangkut kargo pupuk milik penggugat telah memiliki surat persetujuan berlayar atau dikenal dengan SPB dengan dasar penerbitan sebagai berikut. Pertama, surat pernyataan nahkoda atau Master Sailing Declaration yang memang ditandatangani oleh nahkoda Ariswela tanggal 17 Desember 2017 ke Syah Bandar bahwa kapal TB Burung Camar 38 atau TK Taurus 01 telah memuat 5.000 ton pupuk urea di BEX, telah dimuati dengan aman, syarat, dan stabilitas yang baik. Yang kedua, daftar pemeriksaan kelengkapan kapal dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar atau port clearance yang ditandatangani oleh nahkoda Ariswela dan Syah Bandar menerangkan bahwasanya flight uraian pemeriksaan, permuatan dan stabilitas bahwa pertama, batas maksimum garis muat telah memenuhi persyaratan. Yang kedua, batas maksimum stabilitas kapal telah memenuhi persyaratan. Yang ketiga, penempatan muatan telah memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir, lashing muatan telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kita membahas lagi mengenai bahwasanya adanya dokumen checklist port clearance di tanggal 17 Desember 2017, yang dimana nahkoda menyampaikan kepada Syah Bandar bahwa batas maksimum garis muat dan batas maksimum stabilitas kapal itu sudah sesuai persyaratan. Artinya, kapal tidak dalam kondisi overdraft sebelum berlayar maupun ketika berlayar. Sehingga berdasarkan informasi inilah, maka Syah Bandar menerbitkan surat izin berlayar. Nah, ketika kita melihat nih, dalam pasal 219 ayat 1, menyatakan setiap kapal yang berlayar itu wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Sehingga ketika kita melihat di dalam penjelasan undang-undangnya, pada pasal 219 ayat 1, surat persetujuan berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance, diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelautan kapal dan kewajiban lainnya. Nah, pasal 323 ayat 1 menyatakan nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar sebagaimana dimaksud di dalam pasal 219 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Sehingga dalam kasus ini sudah ada penerbitan surat izin berlayar dari Syah Bandar gitu. Sehingga tidak melanggar pasal 323 ayat 1. Nah, kedua, kita membahas mengenai Master Note of Protest.
Jadi, membuat Master Note of Protest atau biasa dikenal dengan NOP atau Sea Protest adalah dokumen legal yang berisikan pernyataan nahkoda bahwa kapal dalam pelayarannya telah mengalami keadaan di luar kendalinya, yang dapat berakibat timbulnya kerugian atau kerusakan. Misalnya cuaca buruk. Nah, adapun tujuan dokumen ini adalah untuk melindungi pencarter atau pemilik kapal dari tanggung jawab bila terjadi kerusakan muatan, kerusakan kapal, atau kapal lain jika ada cuaca buruk itu terjadi tubrukan. Nah, cuaca buruk angin 4 hingga 5 skala Beaufort menyebabkan ombak besar, kapal oleng dan terhempas, air laut naik ke dek dan menyiram palka. Kondisi tersebut dapat menimbulkan suatu kerusakan muatan atau bagian tertentu kapal. Keadaan di luar kendali itu menjadi dasar nahkoda membuat Note of Protest. Nah, yang kedua, adanya laporan kecelakaan kapal, Ship Accident Report. Jadi, nahkoda membuat laporan kecelakaan kapal atau Ship Accident Report yang memang ditandatangani oleh nahkoda Ariswela dan diketahui oleh Syah Bandar di tanggal 9 Januari 2018. Selanjutnya ada Police Marine Cargo Insurance. Jadi, mengenai polis ini, bahwasanya polis ICCA atau polis yang mempunyai jaminan paling luas dari tiga jenis luas jaminan, polis dengan jaminan terbatas lainnya adalah ICCB, ICCC, yang dimana risiko yang dijamin ICCA adalah semua risiko kecuali yang memang dikecualikan di dalam polis. Jaminan yang memang diberikan di dalam ICCA merupakan yang terluas jika dibandingkan dengan ICCC ataupun ICCB. Nah, ICCA memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap semua risiko pengangkutan. Hal-hal yang memang dikecualikan di dalam ICCA adalah hal-hal seperti di bawah ini. Pertama, kerusakan akibat perbuatan yang disengaja tertanggung sendiri. Yang kedua, kerusakan akibat sifat-sifat alamiah barang itu sendiri. Ketiga, kerusakan akibat susut berat atau seisi dan keausan dari barang yang diasuransikan atau karena kebocoran. Kemudian kerusakan akibat pembungkus atau packing yang kurang baik, kerusakan akibat tidak layaknya kapal pengangkut, kerusakan akibat tindakan teroris atau tindakan yang berlatar belakang politik. Sehingga ombak tinggi sebagai penyebab terjadinya kerugian rusaknya pupuk milik penggugat merupakan risiko yang tidak dikecualikan di dalam polis, sehingga risiko tersebut dijamin oleh polis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 garing POJK 05 2015 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Ketika kita melihat pada pasal 1 angka 1 huruf D menyatakan bahwa produk asuransi adalah program yang menjanjikan perlindungan terhadap satu jenis atau lebih resiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis tertanggung atau peserta atau pihak lain yang memang berhak dalam hal terjadi kecelakaan. Nah, pasal 1 angka 6, adanya bentuk polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi serta dokumen lain yang memang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dimana hal ini dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Ketika kita melihat lagi nih, pada pasal 11 berbunyi, polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai pada klausul N, adanya klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian sengketa. Pasal 17 berbunyi, perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam polis asuransi yang dapat ditafsirkan. Pertama, bahwa pemegang polis tertanggung atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis tertanggung atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim. Dan garing atau yang kedua, sebagai bentuk pembatasan. Pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis asuransi. Sehingga dalam kasus ini, adapun tidak mencantumkan dispute clause atau klausula penyelesaian sengketa, sebagaimana penggugat itu menguraikan pada butir 30 dan 31 gugatan. Tergugat melanggar ketentuan pasal 11 dan 17 POJK nomor 23 garing POJK 05 garing 2015 dalam penerbitan suatu polis. Selanjutnya itu, ketika kita melihat pada pasal 1320 KUH Perdata, bahwa telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pasal 1320. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Nah, selanjutnya pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwasanya
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terkait dengan pasal 1338 ayat ini, penggugat atau tertanggung dan tergugat atau penanggung telah terikat dalam suatu perjanjian dalam bentuk polis asuransi yang tentunya mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwasanya adanya hak dan kewajiban konsumen. Pada pasal 4 ayat 3, hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan garing atau jasa. Tindakan tergugat melakukan segala bentuk upaya untuk menolak klaim dengan mencari-cari suatu alasan, sedangkan dalam polis asuransi Marine Cargo Insurance tersebut yang memang diterbitkan langsung oleh tergugat jelas-jelas menjamin klaim tersebut. Sehingga adanya tindakan yang memang bertentangan dengan hak penggugat sebagai konsumen dari asuransi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kepada teman-teman ada tentang asuransi. Jadi ada definisi mengenai asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun KUHD. Jadi pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang memang berbunyi bahwasanya asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, kemudian ketika kita melihat lagi nih, pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat dengan KUHD yang menyatakan bahwasanya asuransi atau pertanggungan adalah suatu bentuk perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu bentuk premi untuk dapat memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang memang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Ada bentuk dua kesamaan dari dua definisi ini, gitu, mengenai asuransi. Kemudian kita membahas lagi nih mengenai tergugat, bahwasanya penggugat sesuai dengan kontrak pertanggungan atau polis asuransi pengangkutan sekian telah melaksanakan kewajibannya atau prestasi dengan membayar premi dan memenuhi semua ketentuan polis. Namun, tergugat ingkar janji atau melakukan wan prestasi dengan tidak mau membayar klaim yang sudah seharusnya dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Terdapat tiga ketentuan yang harus dipenuhi oleh penggugat. Pertama, adanya pembayaran premi. Yang kedua, no overloaded cargo. Yang ketiga, sailing permit from authority atau surat persetujuan berlayar dari Syah Bandar. Ketiga ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh penggugat. Tidak ada ketentuan yang mengecualikan overdraft di dalam polis. Namun demikian, untuk membantah dalil tergugat terkait overdraft, penggugat telah membuktikan bahwa berdasarkan dokumen dari BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, dan beberapa dokumen lainnya tidak terjadi overdraft. Oleh karenanya berlaku pasal 1349 KUH Perdata. Jika ada keraguan-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta, diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Maka dengan ini, dalam hal tertanggung harus diuntungkan karena polis dibuat dan ditandatangani oleh tergugat, sehingga kepentingan penggugat sebagai nasabah harus dilindungi. Nah, ketika kita melihat nih, menurut Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian, wan prestasi dapat berupa pertama, tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ketiga, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya. Dan yang keempat, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian bahwa yang menjadi klaim asuransi sudah seharusnya dibayarkan namun tidak dibayarkan oleh tergugat, maka berlaku ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, apa sih yang menjadi kerugian yang diterima oleh penggugat? Nah, ada tiga hal yang menjadi kerugian yang diterima. Pertama, adanya kerugian material. Kedua, kerugian imaterial. Dan ketiga, adanya bunga.
Kerugian material yaitu kerugian atas klaim atau rusak kargo pupuk berdasarkan polis Marine Cargo Insurance sekian sebesar 16.239.672.500 rupiah. Ketika kita melihat lagi dalam kerugian imaterialnya 15 miliar rupiah karena adanya bentuk keterlambatan pembayaran klaim oleh tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian usaha, keuntungan, dan hilangnya kepercayaan konsumen. Kemudian bunga. Tergugat dibebankan untuk membayar bunga sebesar 12,75% per tahun, sesuai suku bunga pinjaman yang diterima penggugat dari Bank BNI. Adapun yang terakhir itu adalah bahwasanya penggugat memohon agar ditetapkannya sita jaminan atau biasa dikenal dengan konservator beslah atas harta milik tergugat yang berupa ruang kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di pertama Wisma Asia Lantai nomor 10, 12 sampai 15 Jalan Letjen S. Parman. Kemudian yang kedua kantor cabang ACA Banjarmasin Jalan Pangeran Antasari nomor 147B Banjarmasin. Jadi, keempat hal ini merupakan kerugian yang memang diterima oleh penggugat. Kemudian kita membahas nih mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwasanya bahwa PN tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini karena faktanya tertanggung dan penanggung telah sepakat untuk menggunakan hukum Inggris dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian perselisihan dalam polis pertanggungan pupuk. Adanya eksepsi kompetensi absolut. Ketika kita melihat pasal 19 Polis Pengangkutan Pupuk menyatakan penggugat dan tergugat telah menyepakati pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian perselisihan yang timbul dari polis pertanggungan pupuk tunduk pada hukum dan praktik ataupun kebiasaan yang berlaku di Inggris. Sebagaimana dikutip sebagai berikut. Pasal 19. This insurance is subject to English law and practice yang mengatakan bahwasanya polis ini tunduk pada hukum dan praktik yang berlaku di negara Inggris. Sehingga polis pertanggungan pupuk tunduk pada hukum dan praktik yang berlaku di negara Inggris, maka demikian pula halnya dengan pengadilan atau forum yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan polis pertanggungan pupuk, yakni pengadilan di negara Inggris. Kemudian pertimbangan hakim juga bahwasannya ketika kita menganalisis adanya suatu choice of law. Kasus ini telah terjadi pilihan hukum. Nah, dalam praktik hukum sehari-hari, seringkali kita melihat bahwa para pihak yang mengadakan suatu kontrak yang bersifat internasional memiliki hukum dari negara tertentu. Pilihan hukum dari negara bersangkutan ini mempunyai tujuan yang telah dikehendaki oleh para pihak bersangkutan. Pilihan hukum diadakan untuk dapat menghindarkan ketentuan-ketentuan dari sesuatu negara yang dianggap kurang menguntungkan mereka. Maka dalam penyusunan kontrak internasional, pilihan hukum menjadi penting karena tidak semua pihak asing merasa senang bila persetujuannya diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, sebelum para pihak menyepakati ketentuan perjanjian yang lain, harus diselesaikan terlebih dahulu pilihan hukum mereka gunakan dalam melaksanakan kontrak tersebut. Pilihan hukum dapat pertama, dilakukan pilihan secara tegas, yaitu dengan menyatakannya di dalam kata-kata, kalimat yang dicantumkan di dalam kontrak tersebut. Yang kedua, dilakukan pilihan secara diam-diam. Pilihan hukum semacam ini dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan dan fakta yang ada pada perjanjian itu sendiri. Nah, adapun menurut Charles Dumoulin memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum atau hukum yang dikehendaki oleh para pihak sebagai bentuk hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak. Jadi, perjanjian ataupun kontrak yang di dalam teori statuta dari Bartolus masuk ke dalam ruang lingkup statuta personalia. Karena pada hakikatnya, kebebasan untuk memilih hukum adalah semacam status perorangan. Selain itu juga, pilihan hukum atau choice of law atau asas kebebasan para pihak party autonomy sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian termasuk untuk menentukan pilihan hukum. Nah, kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam suatu kontrak. Telah terjadi kontradiktif juga dalam gugatan ini, yang dimana awalnya adanya gugatan perbuatan melawan hukum.
Tetapi penggugat memaparkan ciri gugatan dari wan prestasi dan telah mencampurkan dalil PMH dan wan prestasi. Adanya campur aduk antara dalil-dalil PMH dengan wan prestasi tersebut secara yuridis, kita bisa melihat di dalam Mahkamah Agung melarang ataupun tidak memperbolehkan adanya penggabungan antara gugatan wan prestasi dengan gugatan PMH. Sebagaimana termuat di dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut. Yang pertama, putusan MA nomor 571 PK garing PDT garing 2008, dan yang kedua, putusan MA nomor 2245 K garing PDT garing 2017. Maka dengan demikian, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, jadi, ini merupakan suatu bentuk pertimbangan hakim pengadilan negeri, bahwasanya ada pilihan hukum. Jadi, dalam kasus ini yang hanya dapat mengadili ialah Pengadilan Negeri Inggris. Kemudian yang terakhir, apa yang menjadi bentuk keputusan dari hakim? Bahwasanya mengadili pertama mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut. Yang kedua menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara nomor 506 garing PDTG garing 2020 garing PN Jakarta Barat. Dan yang ketiga menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp656.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.